Tahukah kamu kalau Venus sering disebut kembaran bumi? Venus dan bumi memiliki banyak kesamaan yang membuat mereka tampak seperti saudara kembar di tata surya kita. Benar sekali. Ukuran dan massa Venus hampir sama dengan planet kita. Kedua planet ini memiliki diameter yang hampir sama, membuat mereka terlihat sangat mirip dari kejauhan. Venus bahkan punya gunung dan gunung berapi seperti bumi. Permukaan Venus dipenuhi dengan pegunungan dan dataran tinggi, yang mengingatkan kita pada lanskap vulkanik di bumi. Tapi jangan terkecoh dengan kemiripan ini. Meskipun terlihat mirip, kondisi di Venus sangat berbeda dan jauh lebih ekstrem. Venus menyimpan rahasia yang membara. Venus adalah planet terpanas di tata surya kita. Suhu di permukaan Venus bisa mencapai lebih dari 490 derajat Celcius. Venus adalah planet kedua dari matahari, sedangkan bumi adalah planet ketiga. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, perbedaan suhu antara kedua planet ini sangat mencolok. Meskipun tampak dekat dengan kita, suhu di Venus sangat ekstrem, jauh lebih panas daripada yang kita rasakan di bumi. Bahkan, Venus lebih panas daripada Merkurius, planet yang lebih dekat dengan matahari. Apa yang membuat Venus begitu panas? Mengapa suhu di sana bisa begitu tinggi? Jawabannya terletak pada atmosfernya yang sangat padat. Atmosfer Venus terdiri dari karbon dioksida yang tebal, menciptakan efek rumah kaca yang sangat kuat. Bayangkan atmosfer yang begitu tebal sehingga memerangkap panas seperti selimut di hari yang terik. Itulah Venus. Atmosfer ini membuat panas dari matahari terperangkap dan tidak bisa keluar, menyebabkan suhu permukaan yang sangat tinggi. Atmosfer Venus sekitar 90 kali lebih tebal daripada atmosfer bumi. Ini membuatnya menjadi salah satu planet dengan atmosfer paling padat di tata surya kita. Alih-alih sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen seperti atmosfer kita, atmosfer Venus memiliki komposisi yang sangat berbeda. Atmosfer Venus terutama terdiri dari karbon dioksida, yang mencapai lebih dari 96% dari total komposisinya. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca, yang artinya memerangkap panas dari matahari. Ini menyebabkan efek pemanasan yang sangat kuat. Karena banyaknya karbon dioksida ini, Venus mengalami apa yang kita sebut efek rumah kaca tak terkendali. Ini berarti bahwa panas terus terperangkap di dalam atmosfer. Panas matahari masuk ke atmosfer, tetapi tidak bisa keluar kembali ke luar angkasa. Akibatnya, suhu di permukaan Venus terus meningkat. Panas yang terperangkap ini menyebabkan suhu rata-rata di Venus melonjak hingga mencapai 900 derajat Fahrenheit. Ini membuat Venus menjadi planet terpanas di tata surya kita. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi di planet-planet yang memiliki atmosfer. Di bumi, efek rumah kaca penting untuk menjaga planet kita tetap hangat, agar dapat mendukung kehidupan. Namun, terlalu banyak gas rumah kaca di atmosfer dapat menyebabkan planet menjadi terlalu panas. Venus adalah contoh nyata tentang apa yang bisa terjadi jika efek rumah kaca tidak terkendali. Suhu ekstrem di Venus adalah akibat langsung dari atmosfernya yang tebal dan penuh karbon dioksida. Meskipun kita tidak mengalami suhu ekstrem seperti di Venus, kita tetap menghadapi tantangan iklim yang serius di bumi. Bumi mengalami tren pemanasan bertahap karena peningkatan gas rumah kaca di atmosfer kita. Dengan mempelajari Venus, kita bisa mendapat wawasan yang lebih dalam. Para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana gas rumah kaca memengaruhi iklim planet. Mereka menganalisis data atmosfer untuk memahami perubahan iklim. Venus berfungsi sebagai contoh dramatis tentang potensi dampak dari efek rumah kaca yang tidak terkendali. Atmosfer tebalnya menunjukkan apa yang bisa terjadi jika kita tidak bertindak. Meskipun Venus adalah kasus ekstrem, kita bisa belajar banyak dari kondisi ekstrem ini. Planet ini memberikan wawasan berharga tentang keseimbangan atmosfer planet kita sendiri, dan bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan tersebut. Pentingnya melindungi lingkungan kita tidak bisa diremehkan. Kita harus bertindak sekarang, untuk masa depan yang lebih baik.